Semoga acara hari ini dapat membawakan knowledge baru di dunia neonatologi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada PT DMK dan terutama dari Perinatologi RSCM yang memberikan kesempatan saya untuk sharing nih ya. Mungkin materi saya lah materi yang paling umum, kembali lagi ke koas mungkin ya, atau SP1 tentang analisa gas darah ya. Jadi buat stimulasi buat sebelumnya nanti kita belajar lebih advance terkait mechanical ventilator ataupun sampai modus yang lebih tinggi yaitu HFO. Dengan judul pemantauan penggunaan AGD ya pada bayi yang menggunakan alat bantu napas mechanical ventilation. Nah, ada message yang jelas, jangan hanya menormalkan angka-angka yang ada pada komponen AGD. Kadang-kadang kita suka gatal. Nah, itu makanya saya coba sharing untuk mengingatkan teman-teman, rekan-rekan senior sekalian terkait bagaimana AGD itu sebaiknya diinterpretasi. Berikut beberapa outline-nya, saya akan sedikit bahas tentang keseimbangan asam basa, sedikit saja, dan kompensasinya, berbagai kelainan gangguan asam basa, dan khususnya terkait anestesi gas darah itu sendiri, bagaimana indikasinya, sebaiknya kapan sih, seberapa sering sih kita periksa ya, dan step-step interpretasinya, dan beberapa mungkin ada pitfalls yang mungkin kita secara nggak sadar kita melakukan, dan mungkin saya sendiri juga masih melakukan ya. Nanti kita coba bahas bersama-sama. Prinsipnya adalah dalam anestesi gas darah itu, ini posisi udah bener ya, takutnya tadi udah. Ya. Prinsipnya AGD ini penting, khususnya kalau kita memiliki fasilitasi, rekan-rekan adalah neonatologis, penting dalam mendiagnosis. Tidak hanya diagnosis, tapi juga menentukan treatment plan kita apa. Tentunya bagaimana, apa mungkin kita mengutak-atik atau menaikkan, menurunkan, mewinning, ya, modus bantuan napas yang diberikan pada pasien. Dan tentunya adalah manajemen tidak kalah penting memperbaiki gangguan asam basa itu sendiri dengan mencari akar masalahnya tentunya. Ya, jadi tidak hanya setelah kita menormalkan, lalu tapi menormalkan pH ya, menormalkan komponennya, tapi kita juga harus mengatasi sebabnya apa sih, gitu ya. Nah, kembali lagi, yang terpenting itu bukan komponennya yang kita normalkan, CO2-nya harus normal atau HCO3-nya harus normal atau dan lainnya, tapi yang terpenting adalah nanti bagaimana kita menentukan sebenarnya dasarnya apa dan sebisa mungkin pH-nya yang kita normalkan dulu. Ya, itu kuncinya sebenarnya dalam analisa gas darah. Nah, sedikit membahas tentang keseimbangan asam basa, bahwa dalam proses fisiologis untuk menstabilkan pH yang kita ukur itu ekstraseluler itu banyak ya komponennya ya. Dan setiap ada perubahan pada keseimbangan jumlah asam ya, kita bagi ke biokimia itu ternyata impact-nya besar untuk proses fisiologis ya. Mungkin udah pada tahu juga ya, kalau udah asidosis sedikit udah berantakan secara hemodinamiknya, bagaimana sistem dari hormonal juga terganggu, dan semua itu umumnya diseimbangkan oleh yang kita lihat secara kasar adalah HCO3 yang diseimbangkan oleh atau diatur oleh ginjal, namun kompensasinya butuhnya lama ya, bisa berhari-hari bahkan, apalagi bayi prematur, dan CO2 yang diatur oleh sistem respirasi. Nah, jadi load dari asam itu bisa sebenarnya dasarnya dari mana? Dari satu proses metabolisme, katabolisme, anabolisme ya, yang mana pada umumnya pasti umumnya itu yang sifatnya volatil. Ya, volatil yang CO2 yang akhirnya membentuk carbonic acid. Nah, tapi ada juga yang sedikit nih yang non volatil. Nah, yang umumnya karena bayi itu pasti dirawat, pasti ada sesuatu pathogenik proses yang mungkin akan menjadi kontributor mempeningkatkan kadar asam ini ya. Nah, sebagai contoh kita lihat bahwa kalau mungkin rekan-rekan ingat nih, ternyata jangan senang kalau bayi itu pH-nya nggak asidosis. Justru udah nih alkalosis sampai 7,45, 7,5 karena diemin aja. Padahal sebenarnya ada impact-nya. Kalau kita lihat nanti afinitasnya terlalu kuat sehingga tidak oksigen delivery ke tisunya nggak bagus. Ya, jadi jangan senang dengan keadaan yang tidak asidosis gitu. Jadi kadang-kadang udah bagus nih pH-nya 7,5 itu juga nggak bagus. 7,46, 7,48 nggak bagus juga. Karena ada efek-efek tersebut yang membuat afinitas oksigen yang akhirnya delivery-nya akan terganggu. Sebaliknya dengan asidosis, yang mungkin kita lebih takut keadaan asidosis dibanding alkalosis ya. Nah, yang sering kali kita lupakan mungkin ada keterbatasan fasilitas, bagaimana mengakses buffer sistemnya. Jadi buffer sistem itu terkadang kita suka tidak
mengindahkan bagaimana kadar fosfat, albumin atau protein lainnya, atau bahkan HB ya. Kalian suka ignorance dengan kadar HB dalam AGD, atau justru albumin yang kadang kita ada assess, karena mungkin albumin kan juga misalkan dia ternyata rendah belum turun di transfusi, kontroversi. Tentunya kita lihat kembali lagi indikasi dari sisi keseimbangan asam basa ya. Nah, ini sebagai contoh beberapa saya ambil bahwa HB atau itu dia berperan untuk hemoglobin ya, untuk sebagai pendapat atau buffer yang mengikat CO2. Begitu juga dalam chloride shift ya, ternyata dia juga dalam sifatnya HCO3, HB, dan itu berinteraksi bagaimana untuk menurunkan atau menseimbangkan keadaan dari kadar H+ atau asam. Ya, yang mana nanti ini semua berinteraksi, tidak mungkin satu saja. Oleh karena itu biasanya kalau kita lihat buffer itu yang paling cepat pasti adalah si paru dan si buffer yang tadi fosfat, kalau fosfatnya kurang, protein, HB itu yang paling cepat untuk mendapat, dan renal akan menyusul ya, dengan kematangan fungsi renalnya nanti dia akan membentuk HCO3 atau meretensi HCO3 dan sebaliknya apakah dia butuh dikeluarkan atau tidak. Nah, kita mulai dari sekarang gangguan. Jadi bisa sifatnya asidosis ya, alkalosis yang respiratorik ataupun metabolik. Tapi jeleknya nggak mungkin cuma satu. Sering kalau tuh kompleks, bisa saja dia mix sesama asidosis dengan metabolik dan respiratorik ataupun sebaliknya bisa. Karena setiap intervensi kita, keadaan keseimbangan pasien kita itu pasti bisa membuat bayi itu macam-macam keadaannya. Ya, ini sedikit mengingatkan beberapa penyebabnya ya. Prinsipnya kalau respiratory acidosis adalah keadaan yang pasti CO2-nya mungkin meningkat ya. Kadang hipoventilasi, ventilasi perfusion mismatch ya. Kalau misalkan alkalosis respirator, CO2 yang turun, ya mungkin kita terlalu bikin hiperventilasi atau ini bagian dari kompensasi kadar metabolik sebelumnya. Ya, kalau metabolik acidosisnya sering kita kadang-kadang masih berdilema karena kita harus mengakses nih apakah di anion gapnya normal atau tidak, dan metabolik alkalosis ya berhubungan dengan retensi. Mungkin efek intervensi kita menggunakan obat-obatan tertentu, TPN yang tidak tepat, maka bisa berefek pada keadaan metabolik alkalosis. Anion gap ya, balik lagi, aduh ini makin lama makin berat nih ya, keadaan-keadaan yang biokimia banget nih ya. Gak apa-apa, kita lihat nih bahwa kalau anion gap itu pasti keadaan yang komponennya adalah kalau ketemu asidosis metabolik. Bisa sifatnya non anion gap atau anion gap itu normal, bisa yang high. Itu yang kita harus tentukan, kita hitung. Normalnya mungkin teman-teman pada bisa lihat di sini dan bisa menilai juga seperti biasa. Secara gampang beberapa referensi banyak kompleks ya, pakai Moody plus apa segala macam. Prinsipnya adalah kalau dia normal kemungkinan adalah loss. Dah gampangnya itu. Ya, jadi kalau dia raise atau meningkat, kita cari dulu di akar-akarnya apa dia karena hipoksia kah atau uremikum kah atau segala macam bisa menyebabkan anion gapnya meningkat. Nah, sekarang kita masuk ke AGD itu sendiri ya. AGD itu sendiri ada komponennya apa? Ada oksigenasi yaitu PO2, SPO2, ventilasi ya CO2 ya, dan acid base itu pH-nya itu sendiri, dan HCO3. Dan mungkin beberapa alat, mungkin salah satu yang dimiliki oleh DMKU si Epoch ya, dia lengkap sekali bisa kasih informasi sampai kita bingung. Bisa ada HB-nya, organik, laktat, amoniak segala macam ya kalau nggak salah ya. Dia lengkap sekali. Nah, tapi yang diukur, yang benar-benar diukur oleh alat itu adalah umumnya PO2, PCO2 dan pH, dan lainnya itu adalah dikalkulasi oleh sistem ya. Maka penting sekali untuk mengkalibrasi. Nah, indikasi mungkin saya tidak perlu sampaikan lagi bahwa bisa dari keadaan respiratori karena mungkin kita ketemu bayinya hour of breathing meningkat ya, atau misalkan dia keadaannya hipoksemia curiganya, atau misalkan non respiratori, contoh dia metabolik, atau misalkan gangguan hemodinamik, entah dia sepsis, misalnya umumnya berhubungan dengan respirator juga. Semua ini penting untuk kita lakukan AGD yang sifatnya untuk mendiagnosis, memonitoring atau evaluasi tata laksana kita berikan. Nah, seberapa sering sih kita harus melakukan AGD? Tentunya ini ada keterbatasan, ke dokter kan bermasalah, nanti BPJS nggak nanggung. Bahkan ada beberapa rumah sakit tuh kalau AGD-nya normal ditanggung sama rumah sakit, ditanggung oleh orang tua. Itu juga ada tuh kayak gitu. Ya benar Dr. Cherry ya, ditanggung orang tua kalau di Banten kalau AGD normal. Jadi berharapnya nggak normal dong. Ya, jadi ada. Nah, sekarang kita lihat nih, kapan sebenarnya kita melakukan AGD? Tentunya setelah kita mungkin pada saat awal kelahiran, ya 1 jam, 1:30 menit setelahnya sampai kita melakukan evaluasi setting, bantuan napas diberikan pada mereka. Selanjutnya kalau udah fase akut, anak cenderung tenang boleh 6-12 jam. Tentunya kita sesuaikan dengan kebiasaan dari rumah sakit masing-masing.
Dan kalau misalnya sudah minimal, tidak terlalu banyak intervensi, boleh 24 jam. Dan kalau udah kronik nih, mungkin yang kasusnya BPD, ya boleh kita mungkin setidaknya 7 hari lah untuk kita evaluasi 7 hari sekali atau lebih dari itu sesuai dengan klinis. Nah sekarang parameter normalnya berapa sih ya? Mungkin saya tidak perlu informasikan. Yang penting adalah kita tahu nih sumber darahnya kita ambil apa sih? Arteri kah? Vena kah atau kapiler. Nah, umumnya kita masih menggunakan kapiler. Yang kapiler memiliki range yang agak sedikit berbeda dengan arteri. Tentu mungkin kalau bayi masih akut ya menggunakan arteri umbilikal, mungkin kita akan melihat arterinya ya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi suhu, misalkan kita tidak begitu menghangatkan kakinya atau area untuk kita melakukan puncture ya. Tentunya itu akan mempengaruhi umumnya adalah PO2 dan pH. Tapi kalau kita misalkan pakai heparin dari arteri umbilikal, ya semakin banyak atau kita tidak membuang dulu di awal, ya heparin ini akan menurunkan pH dan menurunkan PCO2. Ya begitu juga dengan kalau kita ternyata ada bubble-nya, kesannya PO2-nya baik, ya. Jadi harus hati-hati, terutama teman-teman perawat. Mungkin semoga ada perawat yang ikut di sini juga nonton dari Zoom. Perlu diingat harus hati-hati. Handlingnya selain juga memang memperhatikan pencegahan infeksi saat mengambil. Nah, istilah untuk AGD itu sebenarnya yang diajarkan oleh senior saya dan saya baca juga tidak ada istilah AGD-nya normal, ya, tapi adalah acceptable, terutama kalau bayi prematur. Jadi kita tidak menormalkan segala hal komponen, tapi kita lihat kondisi bayi dan apa sih background dari pasien itu sendiri kita hadapin ya. Jadi kita masuk pada nih step ya. Step-stepnya pastikan kita tahu nih underlying disease pasien ini apa sih? Kita berhadapan dengan bayi apa? Pasien apa nih? Apa BPD atau dengan PDA atau bayi dengan HIE ya atau bayi hanya pneumonia saja atau apa ya? Lalu kita nah ini step-stepnya bisa yang ini sampai sini sih mungkin kita bisa mana dulu silakan ya. Ini ada ini. Tapi saya selalu lihat ada oksigenasinya dulu. Sambil kita perhatikan. Ini sumber darah yang kita ambil itu apa sih ya? Paling gampang nih pH-nya, asidosis atau alkalosis. Etiologinya kita kadang bisa aja kan mix mana yang lebih dominan. Ya. Lalu kalau memang dia alkalosis, asidosis metabolik, maka kita perlu menghitung anion gap sambil kita lihat kompensasi dari counternya itu apakah sudah tercapai atau belum. Ya ini kayak kuliah SP1 ya. Dan selanjutnya adalah kita interpretasi. Interpretasinya apa? Tentu harus ada action dong, tidak hanya interpretasi. Dan mungkin nanti ada beberapa kasus kita bisa diskusikan bagaimana sebaiknya actionnya. Dan bisa saja setiap rekan-rekan semua punya judgement berbeda-beda dan saya yakin tidak ada yang salah dan itu kembali lagi pada klinis. Nah sekarang yang suka dilupakan juga lah efficacy oxygen exchange. Jadi kita tahu sekarang lagi naik daun banyak pemeriksaan ataupun penilaian ADO2, oxygen index, PF ratio, dan lagi baru ini adalah saturation oxygen pressure index, tapi konsepnya hanya pada CPAP ya. Ini yang perlu diingat adalah kita sebenarnya bisa menghitung kalau dia itu adalah yang dari arteri. Tentunya ya, tentu kalau kita pakai dari kapiler harus hati-hati dulu interpretasinya. Karena semua banyak penelitian itu menggunakan dari arteri. Nah, konsepnya adalah ADO2 oxygen index. Makin besar angkanya tentu itu makin jelek ya. Sebaliknya dengan PF ratio makin kecil, angkanya itu berarti oksigennya makin jelek ya. Mana yang lebih baik? Umumnya beberapa penelitian yang dilaporkan justru ADO2 yang justru banyak dilaporkan pada neonatus. Sedangkan kalau kedua oksigen indeks dan kalau PF ratio lebih jarang untuk pada populasi neonatus. Nah sekarang kompensasi tentunya saya tidak akan menjelaskan satu persatu. Prinsipnya kalau terjadi gangguan keseimbangan asam basa tentu sebaiknya kita lihat apakah mainnya, utamanya itu apa sih disorders atau kelainannya, lalu kita hitung kompensasinya. Yang ini mungkin sering kita ajarkan kepada PPDS, kompensasinya bagaimana? Apakah tercapai atau tidak? Kalau tidak tercapai artinya apa? Apakah dia mix atau emang sekedar uncompensated? Nah mungkin sekedar mengingatkan untuk tata cara pemeriksaan AGD ya. Yang lega artis mungkin bisa diklik Mas Andri. Jangan tidur tapi ya. Lebih jelas di sini. Jadi persiapan alatnya dulu ya. Hand hygiene tentunya ini Bude mungkin kalau
teman-teman masih ingat atau senior ingat Bude. Ya, kita cuci tangan dulu ya. Ini hygiene biasa ya, tidak perlu prosedural. Nah, elegaartisnya adalah kita upayakan kalau bayi tidak ada kontraindikasi diberikan anti nyeri ya. Jadi kita bisa berikan sukros ya. Mungkin nanti sukros gel buat Dokter Vina lagi penelitian tuh kan, nanti mungkin bisa dipakai juga untuk sebagai pengurang nyeri ya. Nah, ini alatnya keren nih, saya kayak handphone awalnya. Ini handphone ya, bukan. Masukkan ID. Nah, mungkin nanti ada itunya ya. Bisa dicontohin di sini kalau ada sempat waktu. Kalau ini ambilnya nanti dia dari kapiler nih, yang ini kasusnya ya. Nah, terus masukkan cartridge-nya. Tuh kalibrasinya 40 detik ya, cukup lama. Dipilih ya, di sini banyak parameter yang keluar. Boleh dipercepat ke ini sedikit pada saat pengambilan darahnya. Dicepetin lagi pas lagi pengambilan darah tekniknya. Lagi. Ya. Mungkin pas area penusukan boleh ya, dipercepat lagi Mas Andri. Nah ya, jadi dilakukan pas pengambilan seperti biasa antisepsis dulu, terus diarterialisasi. Jadi ini dibuat lebih merah ya, mungkin ada teman-teman perawat di sini bisa lihat, dan bukan di benar-benar di area tengahnya tapi agak sedikit tepi ya, media atau lateral dari si telapak kaki. Oke, diambil, boleh dipercepat dikit. Lagi dikit. Ya, nanti dimasukkan cartridge-nya ke dalam cartridge darahnya ya. Oke, terus dianalisis selama kurang lebih pekalat ini 40 detik ya. Boleh dipercepat pada saat masuk. Ya, nanti dia didorong ya. Sip. Oke. Sip, boleh dipercepat lagi Mas. Ya, next, ini nunggu hasil aja. Next, cepet lagi dikit. Ini cuma nunggu coagulating. Ya itu udah keluar hasil-hasilnya ya. Nanti bisa di print. Oke ya, nanti mungkin bisa pada saat lagi ada acara dari PT DMK bisa mempraktekkan. Oke, sekarang kita mulai ke kasus ya. Sedikit ada beberapa kasus. Saya mulai kasus ini mungkin bisa mulai menghitung nih kita nih ya. Ini kasusnya kasus beneran saya ambil dari ruangan ya. Jadi bayi 28 minggu, usia 3 hari sekarang nih, berat lahirnya 900 gram, dia tempat insur waktu hari pertama. Ekstubasi kan, habis itu dia perburukan, ternyata perburukannya karena PDA. Ya, ada PDA dan dianggap signifikan karena dia ada stealing. Nah, sekarang dia dapat bantuan ventilator seperti ini settingnya, dan di AGD-nya ini kebetulan dapat dari kapiler nih diambilnya karena arterinya waktu itu dicabut karena disangka baik-baik aja waktu itu ya kali ya.
Dia ambil dari area kapiler, hasilnya seperti ini. Ya. pH-nya sekian, PCO2 sekian ya, 55, BSS-nya minus 6,5, HCO3 15,5 dan HB dan HT sekian. Kira-kira interpretasinya apa dan manajemen action-nya? Ya tentu kita mulai satu persatu. Kita mulai dari apa? Kita clinical problems-nya apa? Ya kita tahu berhadapan dengan esteem-preterm dengan HSPDA. Tentunya ada pakem-pakem tertentu yang perlu kita ingat kalau bayi yang kita hadapi dengan PDA ya. Lalu paling gampang oxygenation. Nah lihat nih dari kapiler. Kalau ada nilai kapiler 50-70, dia 40 ya. Mungkin dia kita anggap sebagai hipoksemia yang mild. Pastilah dia pasti menghipoksemia ya. Lalu selanjutnya adalah stepnya pH-nya jelas. Dia kalau kita lihat dari pH-nya ini cenderung kita sebut asidosis nih, karena di bawah 37,35. Ya, tapi apakah untuk kasus ini dia cukup rendah? Tentu kembali kepada klinis yang lainnya. Lalu kita lihat CO2-nya yang cenderung tinggi dan HCO3-nya rendah. Berarti ada dua komponen ini. Yang mana yang lebih dominan kita anggap sementara asidosis respiratorik dulu, karena apa? Yang lebih sejalan ya, lebih jelas terlihat adalah pH-nya menurun dengan CO2 yang naik. Ya, jadi dia komponen respiratorik. Kompensasi yang perlu kita hitung, anggaplah tadi kan asidosis respiratorik yang sifatnya akut. Setiap 1 mg setiap kenaikan 10 PCO2. Jadi kita harus dapatkan kenaikan 1 mg HCO3 setiap kenaikan 10 dari CO2. Kita lihat bahwa ternyata kita hitung-hitung dia itu expected-nya itu harusnya justru HCO3 itu naik. Nah, tapi dia justru turun. Nah, maka saat ini kita sudah dapatkan bahwa bayi ini kemungkinan ada mix dengan metabolic acidosis. Kita harus hitung anion gap karena kan acidosis metabolik ternyata 20,2 dan dicek laktatnya ternyata agak sedikit meningkat. Ya, mungkin karena proses hipoksia ada stealing sehingga dia itu kebetulan juga glukosanya juga rendah, masih mungkin dia ada komponen metabolika muncul karena hipoglikemi dan ada stealing dari PDA, jadi dia mungkin ada laktat yang meningkat. Jadi kita simpulkan bahwa kasus tadi adalah hiposemia dengan mix respiratory metabolic acidosis dengan peningkatan anion gap, ya mungkin karena laktat dari kita curiga karena HSPDA dan hipoglikemi. Nah, actionnya bagaimana kira-kira? Apa kita perlu manipulasi apa nih kira-kira Dr. Vina kasus ini? Kalau backgroundnya kita dapat bahwa bayi ini dasarnya adalah extreme preterm dengan HSPDA. Kita nggak ada bisa interaksi ya. Hipoglikeminya dulu ditelaksana, terus PDA-nya ditutup, iya. Untuk dari AGD-nya mau diapain tuh dok? Apakah dia nggak acceptable aja? Apa kita justru mau menaikkan pressure-nya? Karena tadi Dr. Priscil bilang enggak ya. Acceptable, oke kita lihat ya. Bahwa kita ingat prinsipnya kita berhadapan dengan yang bayi extreme preterm tapi dengan HSPDA. Nah, sekilas kalau PDA itu manajemennya tentu banyak ya, kita akan bahas tentang PDA itu sendiri, tapi salah satu upaya untuk menurunkan tekanan aliran balik ke paru adalah untuk melalui modulasi dari transdural flow, bisa PEP kita naikkan, oksigenasi targetnya juga kita terlalu nggak muluk-muluk tinggi, hematokrit kita naikkan, dan atau lagi keadaan hiperkapnik. Kenapa? CO2 itu sendiri memiliki komponen yang sifatnya vasokonstriktor ke paru tapi vasodilator ke sistemik. Oleh karena itu mungkin kondisi tadi kembali ke klinisnya bayinya. Apakah mungkin kita pemantauan lagi ke depan sehingga mungkin kita tidak terlalu over manipulasi untuk ke pressure, terutama untuk pressure volume garantinya, karena kita lihat PCO2-nya masih oke. Mungkin kita fokus pada mungkin anemianya atau pada hipoglikemia. Ya, jadi kita kadang suka menormalkan kondisi CO2, tapi sebenarnya CO2 sendiri pada kondisi tadi itu justru protektif. Ya, oke ini kasus kedua. Temennya nih 26 minggu 500 gram, sempat 3 minggu dia sepsis jelek, terus baru start ya steroid buat BPD, ya kadang-kadang dicolong-colong karena positif dikasih furosemid. Sekarang udah PMA 30 minggu, udah full fit, tapi masih pakai NIPPV. Ini AGD-nya dari kapiler ya, pH 7,34, wah lumayan oke lah ya. CO2 tapi 65 nih, wah gatal nih mulai nih kalau tinggi-tinggi gini ya. Terus HCO3 tinggi, sedikit tinggi dan BE-nya ya di atas 4 ya. Nah tentu interpretasinya bagaimana, manajemennya bagaimana, sama kayak tadi sekilas cepat aja. Ya ini extreme preterm dengan BPD ya. Terus oksigenasinya dari kapiler, oke jelas nih kok bagus lumayan. Mungkin ini cukup bagus dengan FiO2 mungkin bisa turun ya.
Nah, hipoksemia nggak ada pada pasien ini kebetulan ya. Lalu pH jelas dia asidosis karena di bawah 7,35 dengan CO2-nya cenderung meningkat ya. Tapi kita lihat etiologi murni apakah respirasi saja atau ada metaboliknya. Kita lihat ternyata perhitungan compensated ternyata justru masih cukup ya, range-nya bagus walaupun sebenarnya tadi ada komponen yang diberikan diuretik yang mungkin saja bisa membuat alkalosis ya, tapi tetap pada pasien ini tidak. Kesimpulannya pada BPD terjadi acidosis respiratory compensated yang mana kemungkinan nih acceptable nggak dokter Cherry? Acceptable ya, jadi perlu diingat juga kita mungkin berhadapan pada yang evolving phase dari BPD ya, mungkin targetnya tidak kita tahu normalkan menurut ternyata 7,25 sampai 7,35 tuh masih oke dengan PCO2 sekian, tentu dengan klinis yang anaknya masih tenang baik ya. Ya kalau dok itu disebutnya apakah itu termasuk permisif hiperkapnik? Bisa, walaupun sebenarnya permisif hiperkapnik itu terutama terjadi yang kita katakan di awal-awal ya. Kalau dari penelitian tahun 1999 ini permisif hiperkapnik itu untuk membuat kita klinisi tidak terlalu banyak intervensi atau takut ekstubasi yang mana itu lebih bahaya pada pasien. Ya walaupun meta-analisis terakhir menyatakan bahwa tidak ada tuh perbedaan antara bayi yang dipakai permisif hiperkapnik dibandingkan kontrol untuk keluaran BPD. Tapi kita perlu ingat juga BPD bukan hanya semata-mata karena CO2 ya, tapi banyak faktor. Oke, jadi kondisi tadi tidak perlu manipulasi dari hasil AGD-nya. Nah, terus ini bagaimana nih? Bayi 42 minggu 3.500 gram, ibu dengan hipertensi kronis, CTG, veta bradikardi dengan mekanisme stain ya. Ya, ini kesannya dia Apgar skornya jelek dengan lalu diintubasi ya. Dari umbilical arteri. Jadi kita di sini umbilical arteri ya, rekan-rekan ya. pH-nya jelas nih kelihatannya asidosis banget ya. CO2 36,8, BE minus 18,5. Nah, kira-kira apa nih kasusnya? HIE ya, kemungkinan ya. Posteron dengan HIE kemungkinannya. Lalu oksigenasi kita lihat 41,4 dengan arteri. Arteri kita lihat maunya 60/100. Nah, ternyata kita anggap seperti mungkin dia mild hipoksemia ya. BE-nya bagaimana? Ternyata dia eksesnya dan HCO3-nya jauh lebih rendah dibandingkan yang nilai normal dari arteri, sehingga dia kemungkinan asidosis metabolik ya. Nah, sekarang asidosis metaboliknya karena apa? Apakah dia belum kompensasinya bagaimana? Harusnya CO2-nya itu turun. Nah, ternyata CO2-nya itu turunnya nggak sesuai yang diharapkan. Berarti ini belum terkompensasi. Bukan mix. Masih mungkin di arahnya mix dengan respirator, tapi kemungkinan belum terkompensasi karena masih range normal. Lain kalau kita dapatkan CO2-nya mungkin 50 ya, itu beda, berarti mungkin mix. Bisa aja kalau kita diamin, bisa aja jangan-jangan dia bisa juga dengan mekanisme aspiration misalkan. Bisa saja, cuman namun ini kondisi kita masih sebut uncompensated ya. Anem gapnya meningkat kan tadi, oke kita hitung anem gapnya meningkat, jelaslah kita curiga karena dia HIE, ternyata memang laktatnya 12 ya. Oke. Tata laksananya bagaimana nih kalau kita udah dapatkan kesimpulan dia metabolic acidosis karena HIE-nya. Mau diapakan? Dokter Syeki. Perbaiki sirkulasi, oksigenasi. Iya, pasti cooling. Apalagi? Mungkin Mbak Anggi mau koreksi Big Nut? Belum. Oke, kita lihat ya. Mungkin kembali lagi kepada klinis masing-masing ya dan judgement masing-masing. Memang seringkali kita ketemu kayak gini, ini kepengen banget koreksi Big Nut. Memang koreksi Big Nut itu sudah banyak tidak direkomendasikan. Bahkan di resusitasi neonatus pun udah tidak ada lagi kita kalau ngajarin pakai Big Nut ya. Jadi udah dari meta analisis juga jelas dia tidak ada manfaatnya. Tapi kembali lagi kepada klinis masing-masing ya dok. Judgement rekan-rekan masing-masing saya yakin punya klinis yang lebih baik. Dan ternyata, nah dok kalau kita nggak koreksi kira-kira membaik sendiri nggak tuh? Nah ternyata dari satu referensi menyatakan sebenarnya bisa kita tunggu sampai 24 jam. Perbaikan dari keadaan asidosis pada HIE itu dimulai dari 4 jam hingga perbaikan signifikan dalam 24 jam. Kalau kita terlalu cepat misalnya kita gatal nih mau koreksi cepat lah biar cepat HCO3 naik, biar bagus misalkan. Ya ternyata ada efek lainnya, yaitu ternyata kalau dari studi ini kejadian kejang jauh lebih tinggi dan nilai perkembangannya jauh lebih rendah. Ya, mohon maaf Dokter Azhari. Satu kasus lagi. Iya, siap. Ya, terakhir, nah karena kasusnya banyak konsultan neonatologi, ini kasus yang mungkin konsultan banget ya. Ini bayi 38 minggu dengan CDH ya.
dengan ketahuan dari antenatal ultrasoundnya, jadi udah enak ketahuan nih. Lahir langsung diintubasi dengan setting transport untuk kasus IDH ya. Lalu dikasih HFO langsung segera nih. Nah, agennya seperti ini. Ya, kita lihat. Nah, jelas nih kalau dari clinical problemsnya kita berhadapan dengan congenital diafragma hernia dengan PPHN ya. Tadi prepostduktalnya secara klinisnya sudah jelas jauh. Mungkin kalau kita echo juga pressure gradiennya juga jelek ya. Dengan oksigenasi kita lihat 11,5 doang nih dari arteri bahkan. Berarti dia sangat berat ya. Nah, terus pH jelas tadi asidosis. Dengan kemungkinan penyebab utama itu adalah respiratory kemungkinannya karena CO2 komponen lebih tinggi. Nah, kompensasinya bagaimana? Setelah kita hitung ternyata dia ada komponen metabolic acidosis juga. Mungkin pastilah. Dengan kondisi tadi kemungkinan sangat sekali dia juga laktatnya meningkat ya. Nah, kesimpulannya bagaimana? Dengan keadaan seperti tadi dengan severe hipoksemia, acidosis respiratory mix metabolik pada PPHN dengan CDH ya. Actionnya bagaimana nih? Mungkin Dr. Evi mau apa? Bagi PPHN-nya, sirkulasi, terus target ininya pH-nya bagaimana dok? Ya sebisa mungkin kita kalau berhadapan dengan PPHN beda dengan yang tadi sebelumnya kita bahas. Keadaan hipoksia, asidosis itu justru meningkatkan vasokonstriksi. Jadi kita harus senormal mungkin. Acceptable bahkan bisa sampai 60 tapi dengan pH yang harus range-nya normal dengan PO2 targetnya juga harus baik. Kalau enggak nanti malahan sirkulasinya lebih terganggu sehingga PPHN-nya menetap. Nah pada kasus tadi kita hitung oksigen indeksnya ternyata dia jelek tapi kita start pakai NO waktu itu pasiennya ya dan gak bertahan karena sebenarnya indikasinya sampai severe banget harus pakai ECMO tapi bayinya gak bertahan. Ini B7 waktu itu ya. Oke ya. Kondisinya waktu itu pasiennya harus pakai ECMO. Oke, adapun kesimpulan dari ataupun take home message dari presentasi saya adalah satu, pastikan kalau kita mau AGD tahu sumbernya di mana. Arteri kah, kapiler kah, ya sebisa mungkin tidak vena ya. Lalu dianalisa secara komprehensif ya. Kembali lagi kepada rekan-rekan saya yakin sudah lebih ahli ya. Tentunya dia tidak ada yang miss dan jangan menormalkan komponen dari AGD, tapi pH-nya dulu nggak apa-apa kita normalkan karena itu penting dalam keseimbangan dari homeostasis kita. Dan tentunya kita harus kembali lagi lihat karakteristik dan pasien kita tuh apa sih yang kita hadapin. Tentunya itu ada kondisi khusus untuk target-target AGD-nya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.